Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik 1 hari enakan, 2 hari tidak enakan. Itulah sensasi asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 1 hari enakan ya, 2 hari tidak enakan ya. Ini adalah bagian dari keluhan atau sensasi asam lambung yang dialami kita dan teman-teman semua ya. Nah, baiklah ya. Jadi itulah ragam daripada sensasi yang sering kita rasakan ya di saat di fase pemulihan ya. Maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi ketika masih dalam fase seperti itu, yaitu masih kadang 1 hari enakan, 2 hari tidak enakan ya, bahkan merasa 1 hari sembuh, 1 hari kambuh dan seterusnya ya, sampai yang kadang sudah merasa sembuh agak lama itu pun kadang tiba-tiba ya ada sensasi yang nyolek ya, yang muncul. Nah, ketika kita tidak terampil mengendalikannya, nah kadang itu menjadi berlanjut ya, menjadi kambuh. Nah, oleh karena itu ini penting ya untuk kita simak bareng-bareng ya pembahasannya, dan tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ya itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis menjadi semakin komplit atau menjadi semakin lengkap. Nah, dengan komplitnya referensi ya, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, mencapai ke proses kesembuhan total ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, baik ya. Jadi ini terjadi di masa-masa pemulihan itu memang kadang fasenya ada yang seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu takut ya, tidak perlu cemas ketika kadang kita 1 hari sudah merasa enakan ya, sepertinya sudah sembuh ya, sudah sehat, tetapi 2 hari kemudian ya itu badan terasa tidak nyaman lagi. Itu memang wajar ya, karena itu masih proses ya. Jadi proses itu memang butuh latihan dan pembiasaan. Nah, akhirnya nanti kita bisa karena terbiasa ya, terbiasa sehingga mental ini sudah stabil ya, sudah stabil, sudah kuat. Akhirnya yang tadinya kecemasan itu masih sering muncul, itu pun sudah akan menghilang. Nah, ketika itu sudah stabil secara mental juga secara fisik, baru kita menjadi sembuh permanen. Nah, oleh karena itu ketika di masa-masa seperti itu ya, kita memang harus selalu bersemangat ya, selalu terus berjuang ya, terus berjuang, jangan sampai istilahnya patah semangat, apalagi putus asa ya. Nah, kita memang harus betul-betul semangat dari dalam diri kita sendiri ya, karena yang mengalami ini juga kita sendiri, sehingga rasa-rasa yang tadinya masih sering melekat ya, mungkin yang masih selalu merasa kepalanya berat, pusing-pusing ya, keliengan, mata buram, telinga berdenging ya, mulut kadang masih asam, untuk makan saja
mual ya, kemudian leher kaku, tensi naik ya. Pokoknya banyak sekali rasa-rasa yang membuat kita tidak nyaman ya. Belum lagi ketika dada kita masih sering nyeri ya, dipegang saja rasanya panas ya, sehingga jantung seperti detaknya kencang sehingga mempengaruhi nafas menjadi nafasnya pendek ya, kadang masih terasa nyeri, ada yang terasa sakit berpindah-pindah ya, dan seterusnya. Nah itu kadang memang membuat kita menjadi semakin cemas, semakin takut. Nah itu yang sebenarnya harus dikendalikan, karena ini semuanya sensasi biasa ya, dan pasti akan berlalu ya. Jadi badai pasti berlalu teman-teman ya. Yang penting kita sudah bisa menerima ya, oh ternyata sakit efek dari asam lambung seperti ini. Nah ketika kita sudah memahami seperti itu, nanti akan mudah menghilang ketika kita tidak menambah cemas ya. Belum lagi sensasi di perut, misalkan yang mengganjal di ulu hati ya, kemudian yang sering kembung, begah, perih, sembelit ya. Nah itu memang nano-nano sekali ya seperti itu. Apalagi kadang sampai berpengaruh terhadap BAB saja tidak lancar, tetapi ada juga yang BAB selalu lembek ya, bahkan mules dan seterusnya. Nah ini itu adalah fenomena ya, fenomena dari gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis ya. Jadi pokoknya intinya kita tidak usah takut, tidak usah cemas, pasti nanti akan membaik ya. Yang penting prosesnya sudah kita lalui, sehingga kecemasan itu akan menghilang, ketakutan menghilang, nanti seiring fisiknya juga semakin membaik ya. Tetapi kalau dipicu dari fisik ya, sensasinya yang kadang sudah merasa enakan, tetapi tiba-tiba 2 hari kemudian tidak enakan, nah kita kacau secara mental, ya sudah itu menjadi bertambah ya. Akhirnya yang tadinya sempoyongan sudah menghilang menjadi sempoyongan lagi ya. Yang tadinya sudah berani pergi kemana-mana, mau ketemu orang banyak saja takut ya, mau bepergian agak jauh takut. Nah ini kapan mau sembuhnya kalau kita selalu berkutat di situ ya. Maka dari itu kita harus punya target ya, punya program, dan kita sadari bahwa memang yang namanya pemulihan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis itu tidak bisa langsung total dalam hari. Tidak seperti istilahnya membalikan telapak tangan ya, tetapi memang harus berproses. Jadi kita harus sabar ya, kita harus tawakal. Nah disinilah ujian kita. Jadi kita memang harus seperti itu teman-teman. Tetapi ya harus selalu berprogres. Jadi jangan istilahnya menurun kembali ya, tapi usahakan selalu progresnya naik ya. Artinya kita menjadi semakin hari semakin sehat ya, semakin hari semakin merasakan kedamaian, semakin hari merasakan semakin bahagia dan seterusnya. Nah itu nanti yang mengantarkan kita menjadi kesembuh total yaitu. Nah baik teman-teman ya, supaya kita bisa menuju seperti itu ya, ketika kita masih ada sensasi yang kadang datang, kadang juga menghilang ya, kadang 1 hari enakan, 2 hari tidak enakan. Nah itu anggap saja wajar ya, wajar karena masih di dalam proses. Tetapi ada hal-hal yang ini akan saya sampaikan untuk mengatasi hal itu, supaya kita progresnya menjadi semakin positif, menjadi semakin membaik ya. Nah itu ada beberapa hal ya. Caranya ya, caranya memang hasil kita akan membaik atau tidak ya, cepat atau lambat itu ditentukan oleh diri kita sendiri teman-teman. Nah ternyata setelah saya amati, setelah saya praktekkan dari pengalaman saya dulu, ini ada beberapa hal penting yang memang harus kita lakukan. Nah hal-hal itu antara lain ya, yang pertama ya, ketika masih kadang sembuh, kadang kambuh ya. Nah ini yang pertama adalah konsisten ya, konsisten menjaga 5P-nya teman-teman ya. Ya itu, kadang kita begitu sudah merasa enakan 1 hari saja, kemudian kita sudah berani mencoba ini, mencoba itu dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita kacau lagi ya, karena apa? Karena mental belum kuat. Nah maka dari itu
konsisten saja menjaga 5P, yaitu pola makan, ya, pola hidup, pola pikir, pola perilaku, dan pola spiritual. Kalau ini dijaga dalam artian kita menjaga menjadi semakin baik, itu insya Allah nanti hasilnya juga akan membaik. Itu seperti itu ya. Contohnya yang berhubungan dengan pola makan, ya udahlah kita pokoknya makan berusaha pertama tepat waktu, dua waspada terhadap makanan pantangan, yang ketiga makan mengingat nilai gizi dan situasi lambung kita. Kalau memang itu biasanya tidak kondusif, ya kalau bisa hindari dulu, kayak gitu aja ya. Atau kalau bisa ya dikendalikan juga nggak apa-apa, makan boleh tapi porsinya diatur ya, termasuk jam-jam makan ditepati. Nah, termasuk porsi makan itu juga disesuaikan dengan diri kita. Kemudian pilihan menu makan itu juga disesuaikan terhadap yang hal-hal yang intinya menguntungkan lah buat kita ya. Itu sudah saya share juga di video-video yang lalu ya, yang hubungannya dengan pola makan, termasuk makanan-makanan yang cocok buat kita itu apa ya, buah yang cocok buat kita itu apa, herbal alami yang cocok buat kita itu apa. Nah, itu yang menjadi bahan kita ya, bahan kita untuk kita terapkan dalam kita istilahnya menjalankan pola makan. Nah, kalau kita istilahnya teliti dalam hal itu, pasti akan membaik teman-teman ya. itu nah, belum dalam hal kita mengatur pola hidup atau gaya hidup ya. Nah, itu juga harus selalu diingat. Makanya yang penting kita itu selalu eling dan waspodo lah ya, itu seperti itu. Contohnya walaupun kita mulai bisa beraktivitas, mulai banyak melakukan kesibukan ini, itu, dan lain sebagainya, tetapi jangan lupa harus diimbangi dengan istirahat yang cukup ya. Contohnya tidur antara 7 sampai 8 jam. Nah, itu kalau bisa terpenuhi ya. Tetapi kalau misalkan tidak terpenuhi, ya nggak usah cemas ya, tidak apa-apa. Yang penting itu sekali-kali lah. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, karena yang namanya orang itu kan kadang prioritasnya berbeda-beda ya. Maka dari itu ya, intinya sebenarnya mindset dulu itu dibetulkan ya. Jangan apa-apa itu membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Nah, itu kadang itu yang membuat kita mudah menjadi tiba-tiba yang tadinya sudah enakan menjadi tidak enakan lagi. Itu seperti itu. Nah, di P yang ketiga, pola pikir ya. Pola pikir ya rileks saja, biasa saja ya, nggak usah mikirkan yang berat-berat ya. Intinya hal-hal yang tadinya pikiran sering mengembara kemana-mana ya, ke masa lalu ingat trauma, ke masa depan ingat kecemasan. Nah, itu kalau bisa dihilangkan. Bagaimana caranya menghilangkan? Kita fokus terhadap masa kini. Jadi apa yang sedang kita hadapi, hanya itu saja yang kita bayangkan, kita pikirkan, itu ya caranya. Jadi fokus terhadap masa kini ya. Nah, nanti ketika kita fokus terhadap masa kini, sedang apa yang kita hadapi, nah akhirnya kita pikiran menjadi mudah untuk positif ya. Akhirnya yang tadinya dari negative thinking itu mewarnai ya pikiran kita, akhirnya akan tergantikan akhirnya menjadi positive thinking. Nah, itu dalam hal istilahnya pola pikir ya. Nah, dalam hal kita mengatur pola perilaku ya. Intinya dari perilaku-perilaku kita yang kadang tidak menguntungkan bagi diri kita sendiri ya, maupun bagi orang lain ya. Nah, itu rubahlah supaya menjadi menguntungkan diri kita sendiri, juga menguntungkan orang lain. Jadi intinya kita harus meningkatkan berperilaku lebih baik teman-teman ya. Jadi ukuran baik itu adalah baik bagi diri kita sendiri dan baik bagi orang lain ya. Karena ketika kita bisa baik bagi diri kita sendiri, otomatis ya kita secara fisik akan lebih baik, secara mental juga akan lebih kuat. Ketika baik kita imbasnya dirasakan oleh orang lain juga baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nah, ketika kebaikan-kebaikan itu kembali kepada kita, maka yang kita rasakan adalah kedamaian dan kebahagiaan. Itu yang mengantarkan mental kita menjadi jauh lebih tenang, lebih damai ya, lebih semangat. Itu dari hal-hal seperti itu teman-teman ya. Itu maka lakukan saja ya itu. Nah,
tentang detailnya bagaimana berperilaku, menjaga pola perilaku, di konten saya yang lalu sudah ada ya, silahkan bisa ditonton kembali. Insya Allah itu membantu bagi yang belum paham ya, katakanlah. Kalau yang sudah ya tinggal diterapkan saja seperti itu. Nah kemudian yang terakhir kita tetap jaga ya, itunya apa, P yang kelima, yaitu pola spiritual ya. Pola spiritual ini adalah pola keyakinan ya, keyakinan diri kita terhadap yang maha kuasa ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi terhadap diri kita ini adalah atas izin Allah ya, atas izin yang maha kuasa. Sehingga ketika kita merasa istilahnya berat ya, merasa tidak berdaya, nah memang kita harus bersandar kembali kepada itu ya, yaitu kepada yang maha kuasa. Intinya kita lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dengan cara misalkan kita meningkatkan ritual-ritual ibadah ya. Mungkin kita menjadi lebih rajin, kalau yang muslim sholat ya, kita berpuasa, kemudian kita harus banyak berbuat kebaikan ya, mungkin banyak berzikir, banyak membaca ayat suci dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang bersifat menguatkan keyakinan kita. Nah itu lakukan saja. Nanti dengan seperti itu juga itu secara mental ya akan memberikan ketenangan, kedamaian ya. Setelah itu juga akan mengusir ya kecemasan berlebih ya, ketakutan berlebih. Itu menjadi menghilang karena kita takutnya hanya kepada yang maha kuasa, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kepada yang lain tidak ada yang ditakutkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum istilahnya takut kepada yang maha kuasa ya, maka kita takutnya kepada yang lain-lain. Nah ini yang harus kita luruskan. Nah ketika kita sudah dengan kesadaran yang tinggi, kita istilahnya bisa menerapkan hal itu, ya sudah, kita secara mental semakin membaik ya. Ketika secara mental kita semakin baik, fisik itu akan mengikuti, fisik akan nyaman, akhirnya sensasi pun tidak muncul kembali. Nah disitulah kita mulai merasakan kesembuhan, itu seperti itu. Maka lakukan saja ya. Jadi ini tip yang pertama adalah konsisten menjaga 5P ya. Nah kemudian selain itu ya, tip yang kedua, kita berusaha rajin gerak badan ya. Rajin gerak badan atau olahraga lah, minimal olahraga ringan ya, katakanlah jalan kaki. Ukurannya yang penting sampai keluar keringat, itu seperti itu. Nanti akan lebih terasa segar ya secara fisik tubuh kita, karena di saat kita gerak badan atau berolahraga, walaupun itu olahraga ringan seperti jalan kaki ya, ini akan memperlancar metabolisme tubuh kita, pencernaan kita lancar, peredaran darah kita lancar, peredaran oksigen lancar, sehingga tubuh menjadi merasa jauh lebih fit ya, lebih fit, lebih energik, lebih bertenaga. Tetapi ketika teman-teman masih bermalas-malasan, masih mager, cuma tiduran, duduk, keluar rumah saja tidak mau, ya ini akan lebih lambat ya. Walaupun ini, makanya ini adalah butuh latihan dan butuh pembiasaan. Nah, maka walaupun ini ya, mungkin ada yang bertanya, ya Pak, gimana saya mau olahraga, orang jalan sedikit saja sempoyongan ya kan, seperti itu. Nah itu saya alami dulu ya. Jadi kita coba semampunya ya, semampunya. Belum mampu gerak keluar rumah ya, apalagi gerak yang jauh, di dalam rumah juga nggak apa-apa. Yang penting fisik kita bergerak. Mungkin di dalam rumah sambil menyapu ya, sambil nyuci di belakang, itu pun nggak masalah. Yang penting organ tubuh kita itu bergerak ya. Nah itu tip yang kedua ya, jadi gerak badan ya. Nah kemudian tip yang ketiga, supaya kita tidak mudah kambuh ya, ini istilahnya istirahat juga harus cukup ya. Istirahat cukup lah, tidur katakanlah 7-8 jam itu penuhi saja. Nah kemudian yang keempat, berusaha beraktivitas normal ya. Jadi anggap saja, kita bayangkan itu kita sudah sehat ya. Kalau kita ingin sehat, memang harus bayangannya bayangan orang sehat. Kita ingat waktu sebelum terkena asam lambung, ketensietis psikosomatis, apa yang bisa dilakukan. Nah itu berusaha dilakukan, walaupun ya, walaupun ketika sekarang masih banyak sensasi, kadang kan sulit ya, sulit. Nah itu caranya yaitu semampunya dan
dengan lambat melakukannya. Kalau dengan lambat itu ternyata bisa. Seperti saya ketika latihan ya, kalau jalan itu masih sempoyongan, saya berusaha jalan tapi langkahnya itu lambat ya, langkahnya lambat sambil disadari ya, syukur sambil berdoa ya. Kalau dulu saya sambil bertahlil ya, setiap langkah itu seperti itu. Nah, akhirnya menjadi terasa tubuh ini punya power ya, punya power, akhirnya menjadi kuat. Nah, lama-lama kita bisa jalan stabil, seimbang ya, bahkan jalan jauh pun juga nggak masalah, akan kembali lagi teman-teman ya. Tetapi ketika teman-teman mau latihan itu bermalas-malasan ya, prosesnya akan menjadi lama durasinya. Maka dari itu ya, siapa cepat pasti dapat lah, rumusnya seperti itu ya. Nah, kita nggak usah mentarget ya secepatnya ya, tetapi ya yaitu intinya progres yang penting itu. Jadi sesuaikan dengan progres, semakin baik itu saja. Nah, itu. Nah, selain itu ya, yang kelima kita berusaha berpikir positif ya. Jadi positive thinking saja itu. Nah, selain itu keenam, kita berusaha afirmasi positif ya, teman-teman. Jadi afirmasi positif itu selalu mengutarakan ya, menyampaikan contohnya doa-doa, kemudian kata-kata motivasi ya, itu ya yang selalu kita sampaikan ya, termasuk meditasi ya. Itu ada di konten saya yang lalu ya, silahkan ditonton, yaitu meditasi pemulihan asam lambung. Nah, itu lakukan saja. Kalau syukur kita mengatakan sendiri ya, kalau enggak minimal mendengarkan ya, mendengarkan itu yang judulnya itu meditasi pemulihan asam lambung. Itu insya Allah nanti akan membaik kalau kita rajin. Itu namanya afirmasi positif ya, itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh ya, tipsnya ya, itu kita selalu berusaha bersyukur apa adanya teman-teman ya. Jadi kita tidak usah membayangkan yang tidak ada, tapi justru apa yang ada kita nikmati, kita syukuri. Nah, dengan seperti itu nanti akan mendatangkan rasa kebahagiaan. Nah, itu. Kemudian yang 8, kalau bisa kita banyak bersedekah ya, berbagi ya, berbagi apa saja ya, termasuk berbagi kebaikan ya. Jadi mulai dari hal yang terkecil saja ya. Berbagi kebaikan itu sangat mudah ya, sangat mudah. Itu juga ada juga di konten-konten saya yang lalu tentang pola perilaku ya di situ. Nah, itu kalau bisa praktekkan saja seperti itu ya. Itu nanti kita akan menjadi adanya itu hanya kedamaian dan kebahagiaan itu. Nah, baik teman-teman ya, masih banyak hal yang lain lagi ya, mengingat durasi ya. Oh ya, satu lagi ya, dalam kita menjalani hal itu, kita berusaha selalu, yang kita jaga ya, selalu bersabar, selalu jangan terburu-buru, kemudian emosional itu juga stabil ya, kalau bisa turun ya, itu seperti itu ya. Selain itu juga yang terakhir, kita lebih banyak mendekatkan diri. Insya Allah dengan seperti itu semuanya akan baik-baik saja. Dan teman-teman ya yang masih merasakan ini itu sensasinya ya, itu insya Allah akan cepat sembuh teman-teman. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh insya Allah teman-teman, pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.